Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang jamak mudzakkar salim. Ini kan tadi kita bahas cuma pada bagian 35 ini. Di bagian 35 ini kita bahas, sudah kita oprek secara mendalam tentang syarat-syaratnya jamak mudzakkar salim yang berupa isim jamid dan isim sifat. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan setelahnya, yaitu bait 36, 37, 38. 36, 37, 38 ini belum dibahas. Kita bahas sekarang. Kita akan bahas kupas tuntas pada bait 36, 37, 38. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyididaini, dan nyerupai karune, kembali ke sini. Amir wa mutnid. Amir itu merupakan isim jamid, mutnid isim sifat. Jadi menyerupai dan menyerupai duanya lafaz ini berlaku. Rofa dengan waw, jar nasab dengan ya, itu yang menyerupai amir wa mutnid. Yang menyerupai itu wawa, yang menyerupai itu merupakan hawakul alamin mudakarin akhirin kholin minta taknis min tarkib min irobi biharfaini. Jadi yang menyerupai itu yaitu adalah setiap alam isim alam atau isim sifat juga sama, isim alam atau isim sifat yang digunakan untuk mudzakkar orang laki-laki, akilin yang berakal, kholin yang sepi, minta taknis dari tak taknis, wa minat tarkibi dan dari tarkib, dari ditarkib, isim tarkib seperti si bawai kan dari isim yang sudah ditarkib, wa minal irobi dan dari irob yang biharfain dengan irob dua huruf seperti isim musanna kan itu dua huruf. Jadi atau isim musanna yang bermakna dua itu juga nggak bisa jadikan jamak mudzakkar salim. Makonihi, dan berserta adanya isim alam tersebut, isim alam atau isim sifat tersebut, isim alam dan isim sifat tersebut bukan dari min babi af'ala, fa'la wa fa'lana fa'la. Kemarin kan sebelumnya kan kita bahas tentang mutnid. Mutnid kan isim sifat yang syarat-syaratnya jamak mudzakkar salim itu bukan dari wazan af'ala, ini kan pernah kita bahas dari wazan af'ala, ahmaro yang merah, bukan wazan yang af'ala, bukan wazan dari wazan af'ala. Ada tambah juga bukan wazan dari fa'lana. Fa'lana. Fa'lana contohnya sakrona. Yang mabuk. Jadi bukan wazan dari af'ala contohnya ahmaro, atau fa'lana contohnya sakrona. Jadi bukan wazan dari ini. Sakrona ini yang mabuk artinya. Ini ada tambahan, bukan wazan dari fa'lana. Ada tambahan juga kemarin isi sifat syaratnya juga wala mimma yastawi fi al-mudzakkar al-mudzakkaru wal mu'annasu. Wala mimma yastawi fihi al-mudzakkaru wal mu'annasu. Jadi bukan dari sesuatu yang bisa digunakan untuk mudzakkar dan mu'annas. Jadi sesuatu itu bisa digunakan untuk mudzakkar, sifat tersebut bisa digunakan untuk mudzakkar ataupun mu'annas. Sebenarnya sobur, soburun. Sobur di sini ini kan bisa digunakan untuk mu'annas, bisa untuk perempuan atau bisa untuk laki-laki. Soburun yang sabar bisa digunakan untuk mu'annas dan bisa digunakan untuk laki-laki. Ini nggak bisa, soburun ini nggak bisa digunakan untuk jamak mudzakkar salim. Seperti itu ya, paham kan di sini? Lanjut.
Ini ya, ini loncat sini. Wabi isruna wababu liko wal ahluna, ini loncat loncat seret, loncat sini. Nanti kan loncat sini seret. Jadi wa ulhiqa lan den samaaken bihi kalawan jamak mudzakkar salim apa isruna, lafat isruna wa babu dan bab isrunya. Ya isruna, salasuna, khamsuna, termasuk arbauna, khamsuna, sittuna, sabuna, sampai huruf 90 ila tisuna. Jadi disamakan dengan jamak mudzakkar salim, yaitu rafa dengan waw, ya, jar dan nasab dengan ya. Contohnya isruna ya. Ja'at, isruna, kauman. Teko sapa 20 apane kauman. Tamis. Jaat teko, wis teko sapa isruna 20 apane kauman. Nah, ini kan dirafakan dengan waw. Kalau nasabnya, kalau nasabnya jadi roaitu isrina. Apane kauman, kaumi. Nah, ini kan yang nasab ya. Nasab roaitu ningali sapa ingsun isrina ing 20 apane kauman, kaume. Jadi ini yang nasab. Yang jar sama juga. Jar itu dengan ya. Nasab dan jar dengan ya. Marartu bi isrina. Nah, marartu lewat sapa ingsun bi isrina ketemu kelawan 20 apane kauman, kaume. Jadi ini isruna dan babnya. Isruna tadi isruna, terus salasuna, arbauna, khamsuna, situna, sabuna sampai tisuna. Ini sama, disamakan dengan jamak mudzakkar salim, yaitu rafa dengan waw, nasab dan jar dengan ya. Contohnya seperti ini. Ini yang paham ya isruna ya. Jadi kalau ada lafaz isruna berarti kan dia kan nanti kalau rafanya dengan waw. Kalau lafaz isruna berarti nasabnya dengan ya atau jarnya dengan ya. Sama jarnya dengan ya, berarti ini jamak mudzakkar salim yang ulhiqa, yang mulhaq, yang disamakan. Yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Wal ahluna sama juga al-ahluna. Ahlun di sini dikatakan ahlun. Ahlun itu kan secara ahlun itu kan bukan, di sini jelaskan wal ahluna, lafaz ahluna. Ahluna liana mufradahu ahlun. Mufradnya itu berupa ahlun. Terus wawa laisa alaman, bukan alam. Nah, alam. Bukan berupa alam. Mufradnya ahlun bukan berupa alam, dan juga wala sifatan, bukan berupa sifat. La sifat. Bukan alam, bukan sifat. Mufradnya dari lafaz ahlun. Maka dari itu dikatakan mulhaq. Jadi sudah diketahui kalau caranya jamak mudzakkar salim itu berupa alam dan berupa sifat, dan berupa alam berupa sifat. Sedangkan ahlun ini bukan alam dan bukan sifat. Maka dari itu dikatakan mulhaq. Mulhaq itu disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Mulhaq
sama irobnya dengan kalau rofa dengan wau, jar nasab dengan ya. Kalau lafaz ahluna paham ya. Kita kembali ke lafaz ulu. Ulu juga dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim. Rofa dengan ulu itu merupakan li'annahu ismun. Li'annahu ismu jam'in, isim jamak idla mufroda lahu. Jadi nggak ada mufrodnya terhadap lafaz ulu. Jadi ulu itu disamakan jamak mudzakkar salim karena ini merupakan isim jamak. Syaratnya isim jamak, kalau jamak mudzakkar salim kan harus terbentuk dari mufrad. Jadi mufrad bisa diatafkan. Jadi seperti zaitun kan tiga, saya diatafkan tiga jadi zaitun. Nah, ini ulu ini nggak ada mufradnya. Maka dari itu dikatakan mulhaq terhadap jamak mudzakkar salim. Mulhaq ya rofa dengan au, nasab dengan ya, dan jar dengan ya, dikatakan mulhaq karena nggak ada mufradnya. Alasannya mulhaq karena ya nggak ada mufradnya. Sedangkan jamak mudzakkar salim syaratnya itu harus berbentuk dari mufrad dan bisa diatafkan. Ulu nggak ada mufradnya maka dimulhaqkan dengan jamak mudzakkar salim. Paham ulu? Wa alamuna. Nah, lafaz alamuna juga sama. Alamuna seperti hanya alhamdulillahirabbil alamin. Alamuna juga mulhaq terhadap jamak mudzakkar salim karena alamuna kan seperti hanya alamuna ini kan. Alamuna. Jadi kalau seperti kalau kita baca Al-Fatihah kan ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ini kan jadi mudhof ilaih. Alamin kan jadi mudhof ilaih, nasabnya dengan ya. Jadi mulhaq ini merupakan mulhaq jamak mudzakkar salim. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi alamuna ini dimulhaqkan dengan jamak mudzakkar salim. Banyak versi tentang alamuna ini, kalau dijelaskan panjang. Jadi kita pahami aja kalau alamuna ini merupakan mulhaq dari jamak mudzakkar salim. Iliyuna sama juga mulhaq. Iliyuna ini kan makanan fil jannah. Yani isun a'la makanan fil jannah. Ini kan tempat dari di jannah, bukan isim alam tapi isim makan yang digunakan di tempat dari jannah, dari apa? Makanan jannah, tempat yang tinggi yang ada di surga. Jadi iliyuna Iliyuna ini kan bukan isim alam. Ini kan merupakan tempat yang tertinggi yang ada di surga. Maka dinamakan mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Sama rofaknya dengan wau, nasab dan jarnya dengan ya. Ini aroduna. Lafaz aroduna wa aroduna syad. Jadi lafaz aroduna ini syad. Aroduna lafaz aroduna iku syadda. Syad apa? Lafaz aroduna. Jadi ini kan syad. Aroduna ini syad. Kenapa kok syad? Karena aroduna kan asalnya kan ini kan aroduna. Nah, aroduna asalnya adalah ardun. Sedangkan ardun ini muannas. Jamak mudzakkar salim kan mufradnya harus mudzakkar, nggak boleh muannas. Jadi mufradnya harus mudzakkar. Arduna ini merupakan muannas, maka dikatakan mulhaq dengan jamak mudzakkar salim.
Sedangkan araduna ini kan kalau dijelaskan di sini kan ai fi irabi hadal irab lianu jam utaksirin wa mufradu muannasun. Ini kan araduna kan jamak taksir, aslinya kan jamak taksir. Sedangkan mufradnya ardun ini merupakan muannas, nggak bisa dikatakan mudzakkar karena jamak mudzakkar salim itu berasal dari mufrad yang mudzakkar. Kalau ada seperti ini mufradnya muannas, maka dari itu dikatakan mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, yaitu rafa'nya dengan waw, jar dan nasabnya dengan ya. Jadi ardun ini merupakan muannas araduna, maka araduna ini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Paham ya lafaz araduna ini? Tapi ini kata araduna ini jarang digunakan, maksudnya berlaku tapi jarang digunakan di kalangan orang Arab. Wasinuna wababuhu, dan lafaz sinuna dan babnya ini juga berlaku di kalangan orang Arab tapi jarang digunakan. Berlaku tapi tidak terlalu digunakan gitulah. Lafaz sinuna ini sama rafa'nya dengan waw, nasab dan jarnya dengan ya, dan babnya sinuna itu banyak sebenarnya. Babnya sinuna itu yang dikatakan bab sinuna ini wababu huwa kalimat wawa kulu kalimatin sulasiyat wawa kulu kalimatin sulasi hudifat lamuha wa uwido anha ha utanis walam takassar taksiron. Jadi yang babnya sinina itu merupakan setiap kalimat sulasi, seperti fa'ala kan sulasi, fa'ala ini kan fa'ala kan sulasi, ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il yang berbentuk sulasi ya dibuang lamnya, lam fi'ilnya dibuang dan diganti, lam fi'il ini diganti, ini dibuang, diganti ha ta'nis, dan bukan merupakan jamak taksir, tidak ditaksir, maksudnya bukan jamak taksir. Contohnya aja ya, contohnya idotun. Contohnya idotun. Ini merupakan babnya sinin. Ini jamak mudzakkar salimnya iduna. Nah, idotun itu artinya kebohongan. Ada pada surat Al-Hijr itu ada ayat 91, alladzina ja'alul Qur'an idina. Jadi idina ini maksudnya bacanya dengan ya rofanya dengan waw. Iduna, contohnya iduna kan ini idotun, berarti jamak mudzakkar salimnya iduna, ini merupakan babnya sinuna sama idotun iduna. Babnya sinuna. Kalau contohnya sinuna ini ada surat Al-Mu'minun, kam labistum fil ardi adada sinin. Jadi adada sinin kan contohnya adada sinin ini kan ya sinin, adada sinin. Nah ini kan adada sinin, jadi kan jarnya dengan ya ini contohnya, dan babnya seperti hanya ini. Babnya berupa tiga sulasi, 3 huruf yang lamnya dibuang diganti ta, dan bukan merupakan jamak taksir. Iduna lafaz contohnya iduna, atau izatun sama.
jamak mudzakkar salimnya mulhaknya izuna. Idatun, iduna, izatun, izuna. Babnya banyak sebenarnya sinunnya contohnya. Ini salah satu contohnya. Babnya sinuna. Mislah hinin kot yarid dal babu wawa inda komin yatorid. Artinya wakot yarid ini loncat. Set loncat sini ya. Wakot yarid dan teman-teman tumeka apa dal babu ini jadi fa'il. Teman-teman tumeka apa dal babu iki bab dal babu bab ini babnya sinun. Mislah hina seperti hanya hina. Ini seperti hanya hina. Hinin mislah hinin. Sudah hinin ini disamakan pernah berlaku juga babnya ini seperti hanya hinin. Babnya sinunnya berlaku. Jadi kayak tadi dodo nizatu itu berlaku juga seperti hanya hinin. Hinin itu sendiri fil irobi bil harkat ala nuni maluzumul ya. Jadi hinin itu irobnya dengan harkat bersertaan biharkat ala nuni. Jadi irobnya dengan harkat hinin. Nah ini dengan harkat yang ini hinin bersertaan luzumul ya, luzumnya ya, jadi nggak berubah ya-nya. Ini ada yang berlaku seperti itu. Sebenarnya Allahumma tahunya kayak Nabi Allahumma jarah alaihim sinina kasinina Yusuf. Jadi berlaku juga sinin itu seperti hanya hinin. Jadi tetap yaknya itu tetap luzumul ya. Seperti hanya tadi kan contohnya tadi awmaj'al alaihim sinina kasinina Yusuf. Jadi luzumnya yaknya tetap tidak berubah. Berlaku juga ada yang seperti itu. Tapi itu jarang digunakan. Ada yang berlaku tapi jarang digunakan. Ini lanjut. Bahwa indah komin yatorid wayatorid ini loncat. Wayatorid kelaku juga apa ya tadi mislah ini kot yari itu berlaku juga indah komin dalam kaum dalam ahli nahu. Jadi seperti ini, seperti hinin, seperti hinin yang mengikuti babnya sinuna ini juga ada, maksudnya berlaku dalam kalangan ulama nahu. Ada yang memperlakukan seperti itu. Jadi tetap berlaku, tetap ada yang memperlakukan, tapi tidak banyak. Maksudnya nggak umum, nggak pada umumnya, khusus tertentu aja gitu. Jadi karena tidak banyak maka dikatakan syad. Maksudnya tidak jarang digunakan gitu loh. Berlaku tapi jarang digunakan. Maksudnya gitu. Jadi nggak umum gitu intinya. Contohnya sini yang ini kan sudah ya. Jadi di dalam jamak mudzakkar salim dan sesuatu yang menyerupainya itu berlaku. Maksudnya berlakunya itu ya kayak sinuna, arbuna yang menyerupai mulhaq, wahluna. Itu sinuna berlaku tapi cara digunakan waroduna, sinuna dan babnya dan seperti hanya hinin. Ini berlaku di kalangan kaum Arab dari sini ya. Kalau yang ini kan beda pembahasannya ini.
aroduna sinuna wa babuhu wa mislahinin qad yarid dal babu wa huwa inda qaumin yatole. Jadi babnya sinin seperti hanya hinin, arodun itu berlaku di kalangan orang Arab tapi jarang digunakan. Nggak umum, maksudnya jarang digunakan, khusus tertentu saja pada lafaz-lafaz tertentu. Maksudnya seperti itu. Di sini paham ya? Kita kan sini kan paham istilahnya, kalau sudah paham kayak gini kan minimal tahu lah tentang apa yang kita baca dalam bacaan sholat gitu kan. Kalau seperti alhamdulillahirabbil alamin ya jelaskan kayak gini kan, berarti kan ini mengikuti alamuna yang dimulhakan dengan jamak mudzakkar salim, alam semesta semuanya kan. Kalau kita paham dengan maknanya, tentang susunan kalimatnya, tentang bacaan dalam sholat ini, maka akan insya Allah akan mendapat kekhusyuan kita. Jadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi akan menambah kekhusyuan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Makanya sangat penting sekali mempelajari bahasa Arab, karena tujuannya nanti kalau kita punya tujuan kan semua akan digunakan untuk Allah kan, misalnya digunakan untuk mencari ridha Allah. Jadi kita niatkan belajar bahasa Arab ini, kita niatkan untuk mencari ridha Allah, agar kita paham apa yang kita baca dalam sholat, agar kita paham doa kita, agar kita paham dalam nanti ke depan, maksudnya lebih tinggi, lebih bagusnya kita akan paham dalam Al-Quran, dalam memaknai Al-Quran dan Al-Hadis ya, dengan belajar bahasa Arab, dengan belajar ilmu nahwu dan shorof. Ini akan membuat kita lebih paham dan lebih mengerti tentang bahasa Arab. Sebenarnya kita Al-Fi'lu Malik kan lebih mendekatkan diri untuk memahami bacaan dalam kitab kuning dan memaknai, dan sebagai awal untuk mengetahui Al-Quran, memaknai ini atau memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Dan juga akan lebih mudah dan akan bisa kita memahami semua bacaan sholat kita dan bacaan dalam wirid-wirid kita atau bacaan dalam doa kita kan, kita akan paham kalau kita bisa menguasai Al-Fi'lu Malik ini kan, dengan menguasai bahasa Arab ini kan. Intinya kan belajar bahasa Arab, ilmu nahwu dan shorof kan, ilmu nahwu shorof untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi untuk paham tentang ilmu nahwu dan shorof itu harus belajar seperti ini. Tujuannya ya karena Allah Subhanahu wa taala, karena mencari ridhonya Allah, agar lebih dekat kepadanya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.